Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berkat yang luar biasa kita kembali berjumpa di dalam renungan pada malam hari ini. Tidak ada hal yang kebetulan jika Bapak Ibu Saudara semua ada pada malam ini bersama-sama. Meskipun keadaan dunia sedang tidak menentu, tetapi kita percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Itulah yang membuat kita yakin untuk mendengar renungan pada malam ini. Kuatkan hati dan iman saudara. Buka hati kita dan biarkan Roh Kudus bekerja, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Bebaskan roh saudara untuk menerima urapan dari Tuhan. Izinkan juga Roh Tuhan bekerja dalam diri saudara semua, dan kita akan melihat cara Tuhan yang ajaib memulihkan hidup kita. Jikalau kali ini ada saudara yang menonton dengan hati yang terluka ataupun sedang meragukan pertolongan Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Sebab tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong dan telinganya tidak kurang peka untuk mendengar keluhan kita. Jadi pada malam ini kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari yang penuh sukacita dan berkumpul pada malam hari ini untuk mendengar renungan sabda firman Tuhan. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada ruangan yang penuh berkat ini. Biarlah firman Tuhan dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan kiranya dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami dalam menjalani kehidupan, menjadi petunjuk untuk menghadapi kebimbangan, dan biarlah kami menjadi pendengar yang baik untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada malam ini 7 jenis dosa di dalam Kristen yang mematikan. Tuhan Yesus telah menebus seluruh dosa orang yang percaya kepadanya dengan mati di kayu salib. Pada dasarnya ia memberikan keselamatan bagi umatnya. Menurut Alkitab ternyata ada dosa yang mematikan. Dosa ini terjadi ketika manusia tidak lagi membuka hatinya untuk Tuhan atau mengeraskan hati dan memberontak. Apakah dosa itu? Dosa merupakan tindakan yang menyimpang dari kehendak dan hukum Allah. Banyak terminologi dosa dalam Alkitab, mulai dari dosa secara pikiran, mulut, hati dan perbuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa yang pertama yaitu iri hati. Di Injil Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 tertulis demikian, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dosa ini disifatkan tersembunyi dalam hati dan pikiran manusia. Umumnya, perasaan iri hati ini timbul ketika kita membandingkan diri dengan orang lain. Alkitab menunjukkan bahawa iri hati menjadi motif kejahatan yang merugikan banyak orang. Berawal dari kisah Kain dan Habil. Iri hati mengakibatkan Kain membunuh adiknya Habil. Di Injil 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang bunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Fokusnya bukan pada perbuatan Tuhan dalam hidup kita, tetapi pada hal-hal yang tidak kita miliki. Alhasil, kita lupa untuk bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, malah menimbulkan kejahatan baru. Yang kedua, kerakusan
Di Injil Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-9, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kerakusan ini merujuk pada ketidakpuasan terhadap makanan. Perhatian manusia terfokus pada sikap berlebihan terhadap makanan. Bisa saja mengonsumsi makanan atau diet berlebihan. Setiap hari Allah sudah menyediakan makanan yang cukup untuk umatnya. Ketika seseorang rakus, maka ia tak lagi peka terhadap kebutuhan sesama dan fokus pada santapannya sendiri. Itulah mengapa Alkitab juga menjelaskan tentang hal berpuasa di Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 18. Tertulis demikian, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahawa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahawa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Tuhan mahu mengajarkan kita untuk disiplin berpantang makanan demi maksud rohani. Bapa Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, keserakahan. Di Injil 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, cinta uang adalah satu akar berbagai kejahatan. Dan kerana memupuk cinta itu, ada yang menyimpang dari iman dan menyakiti diri dengan banyak penderitaan. Disebutkan dalam Alkitab bahawa uang menjadi akar segala kejahatan. Kita bisa saja mencintai hingga terlena pada uang, sehingga kita lupa akan keberadaan Allah sebagai Raja dari segala raja. Cinta uang merupakan bentuk keserakahan yang paling sering kita temui. Alih-alih cukup, manusia berhasrat memiliki suatu hal berlebihan. Padahal dalam doa Bapa kami, kita diajar Yesus untuk meminta yang secukupnya. Yang keempat, kesombongan. Injil Amsal pasal yang ke-21 ayat yang keempat tertulis demikian, "Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa." Amsal 16 ayat yang kelima, "Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman." Tinggi hati atau sombong merupakan hal keji yang dibenci Tuhan. Sayangnya, manusia kerap memiliki sifat ini. Kesombongan merujuk pada penilaian yang menganggap diri sendiri paling penting atau benar. Maka, mintalah kerendahan hati pada Tuhan dalam doa, sebab kita tak punya kuasa atas apapun. Dengan rendah hati, kita semakin dibentuk untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup ini. Yang kelima, hawa nafsu. Di dalam Injil Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima, "Kerana itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, iaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala." Segala hal yang bersifat duniawi itu jauh dari kekudusan yang diinginkan Allah, bukan mendatangkan kebaikan. Perbuatan daging seperti ini menjerumus kita untuk melakukan kejahatan lain. Misalnya, kita terlalu fokus pada handphone sehingga kita lupa untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Artinya, kita sudah menyembah berhala, iaitu handphone.
Untuk bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu tidak mudah. Mintalah hikmat dan pimpinan Tuhan sepanjang waktu agar kita bisa mengendalikan diri dari nafsu duniawi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keenam, kemalasan. Di Injil Efesus pasal yang kelima ayat ke-15 sampai ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, kerana hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berbeda dengan kerakusan, keserakahan maupun hawa nafsu, justru kemalasan ini merujuk pada keengganan manusia. Malas merupakan kondisi manusia tidak memiliki hasrat untuk memanfaatkan waktu dalam hidupnya. Hidup manusia merupakan kairos, iaitu kesempatan atau pemberian dari Allah. Jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan beri untuk suatu hal yang sifatnya sia-sia. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, amarah. Di kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Di kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sesungguhnya kita tidak bisa lepas dari perasaan ini. Oleh sebab itu, dalam Efesus 4 ayat ke-26, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tidak berbuat dosa ketika amarah melanda. Apabila kamu marah, pikiran dan hati itu tidak bisa menyatu atau sinkron. Akibatnya, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Belajarlah untuk memendamkan amarahmu. Peganglah firman Tuhan tersebut. Coba kendali 7 dosa besar atau 7 dosa dalam Kristen yang mematikan ini. Jangan lupa meminta hikmat dari Tuhan agar kita bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 7 dosa yang merupakan sikap hati manusia yang menolak Tuhan. Allah itu sabar, tetapi jika manusia tetap mengeraskan hatinya, maka akan ada waktunya tidak ada lagi kesempatan atas keselamatan dan pengampunan. Itulah sebabnya jangan pernah menutup hati dan pikiran kita terhadap Allah. Mulai sekarang, ubahlah sikap hati kita untuk kembali kepadanya, kerana manusia yang berdosa pasti butuh pengampunan Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami melewati firman-Mu yang baru saja kami dengar. Berkatilah kami sehingga firman-Mu bisa menjadi makanan rohani bagi jiwa, tubuh dan roh. Semoga seluruh kebijakan yang ada di dalam firman-Mu yang kami dengar hari ini bisa menjadi pedoman dan cahaya bagi kami dalam melewati dan menjalani seluruh aktivitas yang ada pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.